Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Yang kami hormati Bapak Dr. Muhammad Mona Adha, SPD, MPD, selaku dosen mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan, serta Kak Cahyo selaku asisten dosen Pendidikan Kewarganegaraan. Kami di sini dari kelompok 6 akan mempresentasikan materi yang berjudul tentang Good and Clean Governance. Baik, pada materi ini dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama, pengertian Good and Clean Governance, yang kedua yaitu prinsip Good and Clean Governance, yang ketiga yaitu manfaat Good and Clean Governance. Baik, dalam kelompok 6 beranggotakan 6 orang dan saya sendiri IWM Primateruna selaku moderator. Ada Yonatan, ada Vicky, ada Rahman, ada Dino, dan ada Aldianis. Baik, kita masuk pada pengenalan materi. Pengenalan materi yang pertama adalah Good and Clean Governance. Good and Clean Governance memiliki pengertian segala hal yang berkaitan dengan tindakan atau tingkah laku yang bersifat mengarah, mengendalikan, atau mempengaruhi urusan publik untuk mewujudkan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Di Indonesia, Good and Clean Governance dapat diartikan sebagai pemerintahan yang bersih, berwibawa. Dalam maksud tersebut, baik yaitu pemerintahan negara yang berkaitan dengan sumber sosial, budaya, politik, ekonomi, dengan kekuasaan yang dilaksanakan secara bersih. Saya Muhammad Rahman, saya akan melanjutkan materi yaitu tentang pengertian Good and Clean Governance. Good Governance sendiri atau tata pemerintahan yang baik merupakan bagian dari paradigma baru yang berkembang dan memberikan nuansa yang cukup mewarnai terutama pasca krisis multidimensi seiring dengan tuntutan era reformasi. Situasi dan kondisi ini menuntut adanya kepemimpinan nasional masa depan yang diharapkan mampu menjawab tantangan bangsa Indonesia mendatang. Dan sedangkan clean governance itu sendiri berarti yaitu pemerintahan yang bersih, yaitu model pemerintahan yang efektif, efisien, jujur, transparan, dan bertanggung jawab. Jadi pemerintahan yang bersih itu adalah pemerintahan yang terbuka terhadap publik dan bebas dari permasalahan korupsi, kolusi, dan nepotisme. Prinsip-prinsip pokok Good and Clean Governance itu sendiri yaitu ada partisipasi, selanjutnya ada penegakan hukum, transparansi, responsif, berorientasi pada kesepakatan, efektivitas, kesetaraan, akuntabilitas, dan yang terakhir visi strategis. Saya Muhammad Aufar Rafiki, saya akan melanjutkan materi yang disampaikan oleh Muhammad Rahman tentang Good and Clean Governance dan kontrol sosial. Kontrol masyarakat akan berdampak pada tata pemerintah yang baik, efektif, dan bebas dari KKN. Untuk mewujudkan pemerintah yang baik dan bersih berdasarkan prinsip-prinsip pokok Good and Clean Governance, tidaknya dapat dilakukan melalui pelaksanaan prioritas program, yakni yang pertama, penguatan fungsi dan peran lembaga perwakilan. Yang kedua, kemandirian lembaga peradilan. Yang ketiga, profesionalitas dan integritas aparatur pemerintah. Yang keempat, penguatan partisipasi masyarakat madani, civil society. Yang kelima, peningkatan kesejahteraan rakyat dalam kerangka otonomi daerah. Selanjutnya, tata kelola pemerintah yang baik dan kinerja birokrasi pelayanan baik.
Ada beberapa alasan mengapa pelayanan publik menjadi titik strategis untuk memulai pengembangan dan penerapan good and governance di Indonesia. Pertama, pelayanan publik selama ini menjadi area di mana negara kinerja birokrasi adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan dengan memperhitungkan elemen-elemen indikator sebagai berikut ini. Yang pertama, indikator masukan, input. Yang kedua, indikator proses. Yang ketiga, indikator produk. Saya Yonatan, selaku pemateri selanjutnya yang akan melanjutkan materi dari teman saya Vicky tentang tata kelola pemerintahan yang baik dan kinerja birokrasi pelayanan baik. Nah, jadi saya sendiri di sini akan menyimpulkan atau menjelaskan manfaat dari good and clean governance. Kami di sini membuat 3 contohnya, 3 contoh manfaatnya. Yang pertama, menurut kami manfaat good and clean governance itu adalah satu tindakan untuk mendorong timbulnya kesadaran dan tanggung jawab sosial di masyarakat. Jadi yang pertama itu tentu saja untuk mendorong kesadaran masyarakat tentang sosial. Nah, yang kedua itu kami simpulkan meningkatkan kepercayaan pasar yang dapat mendorong arus investasi dan pertumbuhan ekonomi nasional yang berkesinambungan. Jadi di sini bisa disimpulkan bahwasanya pertumbuhan ekonomi ini kita akan lakukan secara nasional dan juga secara berkesinambungan. Kemudian yang ketiga, adanya mendorong tercapainya kesinambungan pemerintah melalui pengelolaan yang didasarkan pada aspek transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, serta kesetaraan dan kewajaran. Kemudian ada asas, materi yang selanjutnya ada asas yang perlu diperhatikan. Ada beberapa asas sebetulnya, tetapi kami di sini akan menyimpulkan inti-intinya, yaitu yang ada 3 macam. Yang pertama ada partisipasi asas. Jadi partisipasi asas sendiri itu adalah bentuk keikutsertaan warga atau masyarakat dalam pengambilan keputusan, baik secara langsung ataupun melalui lembaga perwakilan sah yang mewakili aspirasi mereka. Jadi bentuk partisipasi ini menyeluruh dan dibangun berdasarkan prinsip demokrasi. Kemudian ada penegakan hukum. Jadi asas ini adalah keharusan pengelolaan pemerintah secara profesional yang didukung oleh penegakan hukum yang berwibawa. Nah, kepastian hukum ini bisa juga dibilang setiap kehidupan berbangsa dan bernegara diatur oleh hukum yang jelas dan pasti, tidak duplikatif dan tidak bertentangan satu sama lainnya. Kemudian ada contoh yang ketiga, yaitu transparansi. Asas ini adalah unsur lain yang menopang terwujudnya good and clean governance. Jadi kalau menurut ahli, jika tidak ada prinsip ini bisa menimbulkan tindakan korupsi. Jadi ada 8 unsur yang harus kita terapkan transparansi ini. Yang pertama, penetapan posisi atau jabatan, kekayaan pejabat publik, pemberian penghargaan, penetapan kebijakan, kesehatan, moralitas pejabat, dan aparatur pelayanan masyarakat, keamanan dan ketertiban, serta kebijakan strategis untuk pencerahan kehidupan masyarakat. Baik, jadi kesimpulan pada presentasi dari kelompok 6 sendiri adalah good governance adalah merupakan penyelenggara pemerintahan yang bersifat teratur, tertib, tanpa cacat dan berwibawa. Oleh karena itu, tindakan lanjut untuk mewujudkan pemerintahan yang baik atau good governance dan pemerintahan yang bersih, clean governance, dengan mengaturalisasikan secara efektif asas-asas umum pemerintahan yang baik yang digunakan sebagai hukum tidak tertulis dengan melalui pelaksanaan hukum dan penetapan hukum serta pembentukan hukum. Di presentasi dari kelompok 6, apabila ada kesalahan atau ada tutur kata yang kurang baik
kami mohon maaf. Kepada Tuhan kami mohon ampun. Kami akhiri presentasi pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua.